Oke, Sobat Ciduk, halo kembali lagi dengan kita. Kita berempat, nggak berempat sih, biasanya kita lebih banyak dari ini. Kebetulan kita hari ini cuma berempat. Dan kali ini kita bakal melanjutkan episode Pocong Siasan memasuki episode 2. Oke, seperti tadi yang kita sebutin sebelumnya ya, kita memasuki episode 2 dan kali ini cuma berempat. 2 kali 2 sama dengan 4. Aduh, nggak tahu lah apa hubungannya. Nggak ada hubungannya, sorry. Oke, balik lagi sama aku CBS Ake. Kebalik. Balik lagi sama aku Trisna Karisma Ake CBS dan di sebelah kananku ada siapa nih? Aku Krisna alias Kanebo. Dan di bawahku ada siapa nih? Halo, aku Tia. Tia. Terus di sebelah kanan bawah kita nih. Kanan bawah kita. Kanan bawah aku nih. Aku Ayasa. Darah. Jadi episode kedua ini kita bakal bahas perbedaan posisi anak gitu ya. Posisi dari antara anak sulung, anak tengah sama anak bungsu. Oh, sama anak tunggal juga, sama anak tunggal. Nah, kita ini berempat ini mewakili masing-masing. Nah, kalau aku mewakili anak bungsu, sorry. Kalau aku perwakilan dari anak bungsu. Nah, kalau Kanebo dia mewakili anak tunggal. Ya, anak tunggal ya kalau nggak salah ya. Yap. Nah, untuk Tia, kau anak tengah atau? Ke tengah. Oh, ke tengah. Ya, nah, Iasa perwakilan dari anak sulung ya. Nah, ini kayak cuman mau sharing aja sebenarnya berempat ini ya, kayak antara keempat status ini perbedaannya itu apa gitu. Yang jelas beda ibu beda bapak ya. Maksudnya tuh kayak emang perbedaannya tuh gimana gitu. Kalau misalkan aku sebagai anak bungsu, mungkin kalau aku ngerasainnya dari biasanya kalau orang curhat itu kan keluhan dulu. Nah, kalau aku keluhannya sebagai anak bungsu itu apa ya? Tapi sebenarnya memang kalau dalam subjek ini juga balik lagi ke gimana orang tua ya, sebenarnya gimana tipe kalau orang tua. Balik lagi ke tadi beda ibu beda bapak, pasti beda sifatnya juga dong. Nah, kalau aku yang aku rasain selama jadi anak dari tadi mulu sumpah dah, siapa sih? Astaga. Aku Tia juga. Iya. Oke. Nah, apa ya perbedaannya? Saya kayak karena kalau untuk masalah keluhan itu jadi kayak aku nggak bisa memposisikan gitu, karena memang kadang antara aku sama kakak aku tuh sama gitu, kadang ya, tapi mungkin untuk kasus anak orang lain mungkin beda, anak orang lain tapi ya masih anak orang lain mungkin beda ya gitu. Sama dalam hal apa nih? Maksudnya kayak biasanya kan kalau anak yang lebih tua tuh kayak lebih dimanja, anak yang bungsu biasanya terzolimi gitu kan, biasanya kan gitu kalau yang di cerita-cerita gitu kan. Nah, kalau aku sih enggak, kalau misalkan secara general mungkin enggak ya, kayak sama aja gitu, nggak ada bedanya gitu. Mungkin nanti aku bakal nanyalah hal lain gitu ya. Mungkin coba kalau dari Kanebo mungkin bagaimana kalau keluhan sebagai anak tunggal? Sebenarnya gimana ya? Ya ini kalau secara general sih kalau anak tunggal tuh kayak sepi gitu, nggak ada teman main. Kayak, jadi kita nggak dianggap teman? Oke, yaudah, bubar. Enggak gitu dong. Gitu mainnya, woi. Nggak kan? Ya maksudnya ini kan kayak aku dari kecil gitu kan, kayak biasa kan orang kalau dikit-dikit sama papa sama adik, aku tuh bener-bener kayak waktu kecil sih terutama, aku tuh paling sering ditinggal sama orang tua. Kayak mama ada proyek kemana, keluar kota, papa ada proyek kemana, terus kayak ya udah aku tuh kayak sering banget dititip-titipin sana sini, terus kayak dulu aku sering gitu kan, dulu aku juga pernah ngerasain gimana jadi cucu tunggal, dan bener-bener kayak ya aku kayak gimana ya, main sama orang tua yang literally kayak aku tuh dulu suka banget mainan, dan eyangku nggak suka kalau rumahnya berantakan. Meanwhile aku tuh sering dimarahin karena apa sih namanya, aku tuh suka banget dituduh-tuduh, kamu tuh lo sukanya berantakin mainan, kamu tuh mending
udah kamu tuh mending duduk dia manis ya, padahal kalau anak kecil kan ya gimana ya kamu ya main masih gitu kecil kan. Masih masa-masanya Iya. buat main gitu kan. Iya gitu, terus ya udah aku tuh kayak diem duduk kayak nggak tahu aku harus ngapain. Teman buat ngobrol juga kayak ya mau nggak mau ke tetangga sih. Terus kayak semakin lama semakin gede, aku ketolong banget sama yang namanya sosmed nih, apalagi sekarang nih skor sama kalian nih udah benar-benar berkorban. Kayak aku nggak bisa bayangin gimana kalau nggak ada kalian di saat pandemi kayak Deng 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 deng. Aku terharu loh, aku juga terharu loh. Aduh, terharu banget sih. Tapi ini Aku enggak fake terhura. kan? Aku terhura. tapi serius loh, kayak apa sih di rumah manyun kayak mama kerja, papa juga kerja ya, tapi di satu sisi aku juga bersyukur kayak mamaku bisa memposisikan diri sebagai kakak di dalam rumah itu ya, walaupun mama tuh sibuk jadi kayak nggak bisa yang selalu 100% menemani aku gitu loh. Yep. Ya paling that's all. Oke, itu paling keluhan dari seorang kan ya, Bo. Oke, next kalau Iya, betul. Tia perwakilan dari anak tengah, keluhannya apa? Keluhannya kalau misalkan ada sakit di mana tunjukin aja ya, misalkan di sini gitu ya. Enggak gini. Apa? Enggak Kalau gitu misalnya kalau juga. kayak gitu itu ke Yesa yang paling punya apa namanya? Oh iya, yang lulusan dari Fakultas Kedokteran. Ya Allah, masih dibahas dong. Skip. Oke. Apa ya? Nah, Tia, Kalau- keluhannya apa? Kalau aku sih sebenarnya sama aja sih, anak pertama, kedua, ketiga gitu kan. Cuman keluhannya ya itu sering berantem sama abang. Oh, sama Abu. Sudah jadi rahasia umum ya. Iya. Tepat sekali. Karena maksudnya kebetulan- udah ada cuplikan di episode pertama ya gimana Tia berantem sama abangnya ya. Oh iya dong. Oh betul. Di Pocong Season episode 1 kalau misalkan Iya. nanti belum nonton cek aja ya, gampang. Cek aja pokoknya. Oke, lanjut ya. jadi kan posisi aku ini anak kedua, anak tengah, cewek sendiri. Jadi aku ngambil posisinya yang untuk cewek sendiri aja. Keluh kesahnya tuh kayak kan biasanya kalau sama kakak gitu kan enaknya bisa main bareng, punya Barbie misalnya kayak gitu waktu kecil-kecil gitu kan, punya boneka misalnya kayak gitu. Cuma aku nggak punya tuh. Jadi aku ikutan mainnya tuh ya kayak yang cowok gitu. Mainnya ya main mobil misalnya kayak gitu. Itu sih kalau masih kecil. Terus kalau udah besar ini, kalau cewek sendiri itu kayak disuruh-suruh gitu. Aku kan paling males. Sebuah pengakuan. Mengakui kalau dirinya malas. Sebuah pengakuan. Pemirsa. Nice. Terus kayak ya itulah disuruh harus bisa masak, harus bisa ngerjain ini, ngerjain itu karena posisi cewek sendiri gitu kan. Terus kayak kalau nggak tahu sih kalau apa anak tengah yang lain apakah diirikan sama abangnya atau kakaknya, saya tidak tahu, tapi kok saya pernah mengalami posisi itu. Itu aja sih yang nggak enaknya. Padahal sama aja sih, orang tua kan ngasih porsi apa sih, sayang kan sama aja ke anaknya. Iya, cuman memang kadang kan kayak ini loh, kayak kayak suka denger dari ya telinga kiri telinga kanan lah, dari mana-mana gitu kan. Kadang kayak suka yang dibeda-bedain kan antara yang anak yang gede sama anak yang kecil gitu kan. Kadang suka perlakuannya kadang berbeda. Sebenarnya nggak kadang juga, memang sering dengar gitu ya. Nggak tahu mungkin akhir-akhir ini apa masih kayak gitu atau enggak ya. Maksudnya untuk
parents yang era-era sekarang gitu loh, maksudnya yang orang-orang zaman sekarang gitu loh, nggak tahu ya. Kalau orang tua dulu kan sering banget dengar kayak gitu ya, nggak tahu kalau yang sekarang. Oke, kalau dari Tia udah, paling lanjut ke Yasa, gimana keluhannya? Kalau misalkan ada sakit di sebelah sini silahkan berhubung. Tadi siapa yang demam? Iya saya tadi ya, atau Tia tadi ya? Tia. Oh Tia ya, udah nggak jadi. Dia. Lanjut ya. Dasar. Apa ya? Kalau aku sih yang aku rasain tuh kadang sebenarnya ya, tadi kan udah jelasin ya sama Trisna gimana orang tuanya juga. Dan kalau aku yang aku rasain tuh kadang justru sebenarnya di-push biar nggak males, karena terkadang aku suka tahu-tahu lebih males daripada adik aku, atau kadang ya sebaliknya. Jadi emang biar apa ya, biar ya kenapa sih, sering banget kan kadang suka ditanyain tuh, kenapa sih kamu mager mulu, alasannya mager mulu, atau enggak tahu-tahu depan laptop mulu. Ya Allah, sumpah sering banget ya, aing jadi hati aja. Yes, you are not alone. Yes, you are not alone. Kita pasti Kalau itu alasannya, kita semua juga pasti iya, merasakan. kita semua juga. Pasti sama. Apalagi aku Nah. di saat pandemi. Tapi kan menurutnya walaupun nggak tahu ya, mungkin anak nyamuk. Apa sih? Walaupun nyamuk, sumpah ada nyamuk. Tapi kan terkadang aku nggak tahu ya kalau anak-anak sebelum yang lain kayak gimana. Tapi terkadang tuh aku juga ngerasain ya, mau gimana pun juga aku harus jadi contoh dong buat adik-adik aku. Ya, Kan betul. aku nggak mau nantinya adik-adik aku terjebak di masalah yang mirip, atau suatu saat down terus malah jadi nggak dibantu, kan kita nggak mau kan ada yang kayak gitu. Jadi terkadang yang aku rasain aku harus cari cara biar kalau memang adik aku perlu bantuan, ya aku bisa bantu. Jangan sampai malah jadi adik aku yang lebih sering ngebantuin kakaknya. Aku masih suka ngerasain kayak gitu. Itu kalau kesah ya. Itu jatuhnya curhat sih sebenarnya, bukan keluhan. Iya, itu bukan Gimana ya? Tapi secara nggak langsung juga keluh kesah. Kalian kan dengerinnya karena pandangan yang berbeda dong. ini berarti tunggu, ini Apa? skat loh. Berarti kakak bantuin adiknya nggak ikhlas dong. Ya nggak gitu juga dong. Wah, berarti pikirannya Tia yang kacau tuh. Astaga. Iya nih pikiran Tia nih emang nih kacau. Ya udah gak usah di-cut deh berarti. Ya udah, nggak usah dikata, emang pikirannya kacau lah, bodoh lah. Kan. Sebuah pembuktian, bukan sebuah pengakuan ini. Aduh, kok jadi saya dong. Oh iya jelas. Nah itu kan mungkin kalau dari ini ya, kalau dari keluhan ya. Nah kalau nanti masing-masing dari kalian juga mungkin bisa jabarin plus minusnya dari masing-masing posisi kalian ya. Kalau dari aku sih sebagai anak bungsu, plusnya mungkin ya, kalau plusnya. Tapi entah ini entah ini plusnya memang kebetulan aku anak bungsu kah atau gimana gitu ya. Cuman kayak kalau dengar dari cerita kakakku ya, kayak aku tuh kayak lebih dikasih lebih dibanding apa yang kakakku gitu loh. Maksudnya gini, kayak waktu pas kakakku seumuran kita masih remaja lah, anggaplah ya, kayak jarang banget yang namanya dikasih bukan keluar rumah, kayak dikasihkan pakaian baru atau misalkan apa gitu. Pokoknya jadi kayak pengen dapat barang tuh sulit banget gitu ya, atau entah semua kayak gitu atau memang derita anak sulung atau gimana, nggak tahu ya aku ya. Nah nanti kan yang anak sulung siapa tadi, si Yasa kan, barangkali gitu kan. Sama ini kayak anak bungsu tuh biasanya lebih dimanja sih sebenarnya biasanya. Nah tapi memang lebih dimanja itu bisa jadi minus juga gitu loh, karena kalau misalkan manja berlebih bisa jadi overprotective jatuhnya gitu loh. Jadi kayak I can relate. apa namanya, kalau dari cerita aku ya,
kan kakakku perempuan nih, sama aku aja itu umurnya tuh beda 12 tahun lah kira-kira, beda 12 tahun. Dulu kakakku itu protektif, wajar karena perempuan ya, takutnya ada kenapa-kenapa gitu ya. Nah, kalau aku ini sebagai anak bungsu diprotektifkan gitu ya, karena memang mungkin anak terakhir atau gimana, aku pun kurang apa ya, kayak kurang ngerti view-nya dari orang tua terhadap anak bungsu itu gimana gitu, sampai seprotektif itu gitu ya. Jadi kayak memang bener aku diprotektif banget gitu loh ya. Ya kalau misalkan mau kemana tuh di jam banget gitu loh ya. Pulang dikit salah gitu. Kayak pergi kemana salah gitu. Ya pokoknya gitulah. Itu biasanya ya. Jadi kayak bener-bener dikekang banget gitu loh ya, dikontrol banget. Ya mungkin itu kalau pengalaman aku sih ya, nggak tahu mungkin kalau anak bungsu yang lain kayak gimana gitu ya. Masih dari sisi minusnya juga apa coba? Mungkin kamu sering dibanding-bandingin gitu sama kakak, mungkin dibanding-bandingin. Kanebo freeze tuh. iya sumpah freeze Mungkin Dan oh my God. sadar dia. Kalau dibanding-bandingin sih sebenarnya enggak, kalau aku enggak ya. Kalau aku malah dibandingin sama anak tetangga, bukan sama kakak sendiri, serius. Serius sumpah, kayak dibandingin itu sama anak tetangga gitu. Jadi kayak kakakku tuh siapa gitu. Kadang kok bertanya gitu lah, aku dibandinginnya sama anak tetangga gitu. Jadi anak sebelah tuh kakakku gitu atau gimana, aku nggak tahu sih pokoknya. Ya mungkin kalau dari aku gitu sih. Dari Kanebo, dari perwakilan anak tunggal plus apa kayak bukan ya, plus minusnya apa sebagai ya Perasaan minusnya tuh udah keluh kesah loh. Enggak sih, beda kah? enggak. Jadi kayak lanjut. Ya maksudnya secara general gitu ya ya. sebenarnya enggak secara general boleh, mau dari pribadi juga boleh gitu. Kalau keluh kesah itu bisa sedikit lebih subjektif. Iya. Kalau plus minus kita harus objektif. Yap. Itu bedanya. Aku nggak tahu subjektif objektif, lanjut. Nggak, maksudnya kalau subjektif itu kayak lebih dari apa? Maksudnya kayak Lebih kayak dari pendapat kamu pribadi gitu loh. Iya, pendapat pribadi. Lebih opini pendapat pribadi. Kalau objektif itu kayak kamu ngelihat secara keseluruhan seperti apa. Oke sayang, mama. Oke. Oh ya, Tris, kayak aku tahu deh Tris kenapa kamu dibandinginnya sama tetangga Tetangga. kamu, Tris. Kenapa? Secara kakakmu tuh udah nikah, udah punya keluarga sendiri. Mungkin kalau dari aku nggak tahu dari Esa. Iya, itu bisa satu, dan kedua dulunya emang karena yang jarak umurnya juga jauh. Iya, karena Jadi memang nyari patokan jaraknya itu juga 12. Aku nyari sama yang kakakku 12 12 tahun. Iya, makanya jadi nyarinya tuh jarak yang lebih sebaya gitu loh. Wajar kalau kayak gitu. Berarti anak tetangga bukan kakakku gitu ya. Oke, siap. Ya, emang bukan, kan beda ibu beda bapak. Oh iya. Iya kan tadi kamu juga Sudah. Oke. Emang kamu tahu dari mana? Deng. apa sih ya? Woi. Wah, Tia udah fix turunannya Argo nih, mainannya dark joke sumpah. Iya, sumpah. Ya Allah. Tadi siapa? Kanebo udah belum plus minusnya? Belum ya? Belum. Oke, Kanebo lanjut. Jadi kalau plusnya dulu nih, ya sebenarnya pendapat orang-orang terhadap anak tunggal tuh, wah anak tunggal dimanja, wah anak tunggal ini, wah anak tunggal enak banget ya, kamu kayak disayang ya. Ya emang nggak salah sih, karena emang I'm the only one child gitu di keluarga aku, dan apalagi aku pernah ngerasain 15 tahun aku jadi cucu tunggal tuh bener-bener kayak asli semua perhatian tertuju pada aku lagi. Gimana gitu ya? Ya kayak I know. 12 banget gitu ya. Tapi setelah itu aku punya sepupu lagi, Tapi emang Terus, sih kayak kalau anak tunggal bener-bener kayak diperhatiin banget gitu ya. Iya diperhatiin banget, dan bener-bener kayak apa sih? Diperhatiin banget iya, tapi pressure juga iya gitu loh. Soalnya kayak mau nentuin kayak ini keluarga mau gimana ke depannya, terus kayak
ntar kamu jadi ini ya, kamu jadi itu ya, bener-bener kayak pressure ada, perhatian ada gitu loh. Iya. Cuman aku kayak gini lah, aku tiba-tiba kepikirannya ke teman aku Gimana? waktu SD. Dia kan anak tunggal. Nah, waktu pas tahun berapa ya, 2017 atau 2018 aku lupa. Dia meninggal karena jantung. Nah, aku kayak ngebayangin gitu loh, kayak orang tuanya tuh benar-benar mengharapkan banget sama anaknya gitu, karena memang bener anak-anak satu-satunya gitu kan, sebagai anak tunggal gitu kan. Iya benar. Jadi kayak kebayang nggak sih gitu, kayak desperate-nya gitu loh, kayak nggak ada lagi yang bisa diharapkan gitu loh, maksudnya gitu, ya nggak sih? Kayak benar-benar aduh ya, kayak maksudnya kan kalau misalkan apa, kayak banyak bersaudara gitu, nggak banyak juga, maksudnya kayak 2 bersaudara atau 3 bersaudara gitu. Jadi misalkan 2 lah minimal, lebih dari 1 lah intinya. Iya, lebih dari 1. Misalkan amit-amitnya salah satu anaknya udah pergi duluan kan, misalkan ada yang satu lagi atau gimana gitu kan. Ini kayak the only one terus tiba-tiba pergi duluan, kayak wah gitu, emang berat banget sih aku kerasa. Jadi Tapi emang berat banget. boleh argumen dah. apa Ya, kenapa Tia? Tapi kalau yang kayak cerita Bang Trisna kan, kalau misalnya kayak siapa tahu ada 2 terus salah satunya ada yang meninggal gitu. Kasihan salah satunya yang ditinggalkan. Iya. Karena pasti Iya. cita-cita kakaknya atau adiknya yang belum bisa tercapaikan oleh orang tuanya pasti bakal dibebanin ke Dibebanin anak ke dia. yang ditinggal. Ya pressure jatuh ke dia gitu. Mendadak Iya. jadi anak tunggal. Iya, Iya. kasihan sih sebenarnya. Tadi lanjutin, coba lanjutin. Terus tadi yang dibilang Tisna protektif, iya, aku jujur aku bener-bener aku ngerasa kayak overprotect. Cuman kayak orang tua aku, mama papaku tuh overprotectnya beda. Kalau kayak Trisna kan kayak misalnya dikekang gitu ya. Nah kalau aku tuh enggak, overprotectnya gitu. Kamu boleh keluar tapi mama harus tahu siapa temen-temenmu. Jadi makanya kalian berdua kan tahu semua kan gimana mamaku tuh bener-bener kayak pendekatan banget ke kalian, biar mamaku tuh tahu oh Krisna tuh bergaulnya sama ini gitu. Overprotectnya lebih ke situ sih. Terus apalagi kalau di Jogja tuh, kalau misalnya aku jalan sama siapa, mamaku tiba-tiba kayak dikit fit call, sekalinya fit call berapa jam. Terus kayak kalau misalnya pulang malam gitu, sebenarnya tergantung situasi kondisi sih. Iya. Jadi kalau misalnya aku lagi ke mall gitu ya, ke game center gitu, ya aku boleh sih main sama teman-teman kayak anak-anak semua. Tapi sampai malam juga nggak apa-apa. Ujung-ujungnya kayak orang tua nyusul, terus terus kayak belanja dulu atau gimana. Tapi nungguin aku selesai main tapi kayak apa sih, ngusahain biar aku nggak pulang sendirian gitu loh. Pokoknya aku pulang bareng, dijemput, terus intinya gitulah. Ya, protektifnya jadi kayak lebih ke caring gitu maksudnya kalau itu jatuhnya. Iya, lebih ke caring. Kalau misalnya aku kos di Jogja gitu, ya jujur sih aku ngerasa aku lebih bebas gitu ya jadi anak kos gitu ya. Tapi ya curhat ya. Bentar, ngomong-ngomong anak kos, berarti cuman aku makannya bodong yang pernah ngekos ya? Iya. Yap. Ya. Oh, ya. Aku mengerti perasaan kalian gimana. Iya betul. Ya lebih bebas sih, maksudnya kayak mau kemana aja, kayak ya udah, kalau ya udah maksudnya kayak nggak ada kayak yang apa ya, kayak apa ya. Dari tadi ya udah apa? Nggak tahu sekarang udah tadi gitu ya. Oke. Beda kalau misalnya di Semarang gitu ya, terus kamu mau pergi sama siapa, terus jangan kayak ini, kamu bawa ini, kamu bawa itu, kamu bawa ini, kamu bawa ini. Hah? Hati-hati kalau misalnya kamu jalan sama ini. Kamu jangan lupa bawa helm, kamu udah bener-bener kayak protektifnya caring banget. Itu kalau aku di rumah. Bener-bener. Ini Trisna kenapa dah?
kayak gitu ya. Itu kalau misalnya aku di Semarang sih, jangan sampai pulang malam sendiri, udah pasti dijemput. Ya kalau misalnya aku ke Paragon gitu kan, ya udah aku main dari siang terus malam dijemput. Ya sebenarnya nggak apa-apa sampai tutup, tapi asalkan nggak pulang sendiri deh. Terus apa lagi ya? Plus minus dulu aja sih untuk sekarang. Segitu aja udah. Kalau minus tuh sebenarnya gimana ya? Nggak ada kawan. Yang nggak ada kawan itu ya udah Ya, nggak ada aku kawan ceritain tadi kan. Nggak ada. Ya paling overall itu sih, maksudnya kayak protektifnya itu sih sama sebenarnya. cita-citanya. Ya gitu. Sorry. Oke, paling itu kalau kasa tadi kan itu ya poin plus minus dari anak tunggal. Nah, kalau dari Tia nih sebagai anak tengah nih, gimana nih anak yang kepepet di antara yang gede sama yang loh? Nah, kalau sekarang nih dari Tia gimana nih sebagai perwakilan dari anak tengah nih, anak-anak terhimpit. Gimana tuh poin plus minusnya? Yang mau apa ya? Ya memang harus lebih ke objektif sih, kalau misalkan sebisa mungkin objektif lah maksudnya. Kalau anak tengah dulu sebelum ada adik kan pasti jadi anak bungsu kan, otomatis disayang. Berarti setelahnya ditendang gitu. enggak gitu juga. Terus keluar si adik kan cowok, jadi saya sendiri cewek, jadi lebih dekat sama ayah katanya kan, kalau cewek lebih dekat sama ayah gitu kan. Aku enggak. Oke, sip. Yaudah lu lebih disayang paling kayak gitu kan. Terus kayak misalnya malah kegiatan itu kayak misalnya aku lagi kegiatan keluar lebih dikasih tanggung jawab ketimbang anak pertama. Ya sama kayak ceritanya Bang Trisna sih. Enggak sih? Tuh stop. Sama enggak sih ceritanya, lupa aku. Enggak perasaan. Oh ya. Ya bubar. Lanjut. Lagi dari awal. Oke. Jadi kalau bukan dari awal juga. Ketawanya nyambung dari sini ke sini terus ke orang gitu. Enggak dari awal juga. Oke. Jadi kayak kalau misalnya kayak kegiatan gitu, itu tuh kayak lebih dikasih tanggung jawab sih. Kayak aku kan lebih waktu dari SMA memang dari ikut kegiatan organisasi gitu kan. Sedangkan pas abangku waktu seumuran aku itu kayak nggak diizinin gitu loh. Jadi kalau menurut aku tuh kayak lebih dimanja, dikasih tanggung jawab gitu. Sebenarnya kalau dimanja, kalau kata aku kurang tepat sih, lebih tepatnya kayak lebih dikasih kepercayaan gitu loh. Gitu. Karena beda juga sih antara dimanja sama dikasih kepercayaan, itu beda. Enggak, maksudnya kalau aku dimanjanya kan tadi aku nggak dikasih contohnya. Kalau dimanja tuh kayak aku kayak minta baju tuh lebih dikasih ketimbang si abang gitu. Karena kan mungkin cewek lebih banyak kebutuhan ketimbang cowok mungkin ya. Kalau bagi aku ya, kalau aku bagi aku kayak misalnya kita kan perlunya kayak sepatu, perlu rok, perlu celana, sedangkan kalau cowok kan celana, baju, udah gitu aja gitu loh. Kayak nggak perlu bedak, nggak perlu apa gitu kan. Ya. Jadi nggak perlu concealer, nggak perlu eyeshadow, nggak perlu bedak, nggak perlu lipstick, siapa? Nggak perlu jadi siapa pensil ya? alis, nggak perlu. Nah itu yang Kanebo tunjukin. Oh sekalian promosi dia, kurang ajar ya. ditutup dong mereknya. Ya jadi kalau dari aku sebagai anak tengah dan cewek sendiri itu sih, dan ndak rebut-rebutan mainan. Punya mainan sendiri. Kan nggak mungkin boneka dimainin sama cowok kan. Kalau begitu saya tersindir, terima kasih. Oke.
karena saya punya satu boneka dikasih. Oke, lanjut. Minusnya lebih egois karena merasa itu dimanja itu. Yap. Minusnya. Terus kayak nunjukin gitu, oh anak kedua ini harus lebih daripada kakak gitu. Terus kayak iri dah itu aja sih, tapi sebenarnya itu relatif sih, tergantung orang juga. Iya. Tapi aku ada satu kapan ibu ketawa anjir. Kenapa? Itu batuk bukan ketawa ya, tolong. Oke, sorry. Nah, aku ada yang ngecek nih di apa ya namanya, di Google, sebuah studi yang dilakukan di Stanford University menunjukkan bahwa anak tengah paling sering iri. Namun anak tengah lebih memahami bagaimana caranya mengatasi kesulitan hidup sehingga anak tengah lebih tahan banting dan kuat. Berarti kalau menurut aku tuh sifat aku tuh wajar-wajar aja, karena banyak anak tengah itu yang kayak gitu, yang kayak iri, egois, tapi lebih mudah kayak apa sih, kayak kerjasama gitu, percaya diri dan lain halnya gitu. Kayak lebih apa ya, lebih dewasa gitu ya. Iya. Wajar sih, wajar kalau lebih dewasa. Nah, bedanya aja sama Argo gimana? Bukan saya yang ngomong ya kakak. Punten. Ya, oke. Itu mungkin kalau dari sisi plusnya kan ya. Nah, kalau dari apa negatifnya gimana? Kan tadi udah negatifnya kakak. Kan tadi udah negatifnya, makanya aku ngandungkan sebuah studi yang lebih iri dan lain halnya itu, kakak sayang. Oh, itu kau anggap minyak. Oke. Menanggapi ego apa sih minusnya aku cari studinya gitu. Nah, masalahnya di sini sih Kanebo berputar-putar Kanebo kotak. muter-muter. Iya. Ya aku juga. Oh ya, sama berarti. Nah, lanjut ya. Itu kan tadi dari Tia udah kan ya. Nah, sekarang kalau dari Yasa nih sebagai anak sulung, gimana rasanya jadi anak sulung gitu loh? Gimana ya? Gimana ya? Nggak tahu ya, soalnya kayak kalau di rumah tuh berusaha biar nggak terlalu dibedain gitu loh, nggak terlalu diperjelas ya. Kamu kan anak sulung, kayak aku jarang banget denger kalau tahu-tahu orang tua debat kayak gitu. Tapi ya gimana ya, kalau secara apa ya, ini bisa jadi plus bisa jadi minus, entah gimana, pasti nyebutnya tuh misalkan tahu-tahu suka disuruh entah apa gitu loh, kayak kak kamu gini kak gini ada beberapa ya oke lah, ada beberapa yang kayak loh kenapa jadi aku, itu aku masih ngasain sampai sekarang. Mungkin yang anak-anak sulung lain juga merasakan hal yang sama. Apa lagi ya, apa ya kira-kira ya, nggak tahu sih, soalnya kayak aku yang masih apa ya, yang bener-bener paling kerasa sampai detik ini sih paling itu. Secara nggak langsung, kalau anak sulung tuh kadang suka tahu nggak sengaja nyuruh, padahal nggak ada maksud buat nyuruh. Jadi itu bisa jadi plus dan minus juga. Padahal maksudnya minta tolong, tapi karena mungkin nadanya terdengarnya beda, terus malah kenapa jadi nyuruh sih, padahal nggak ada maksud. Itu juga masih sering. Jadi gitu ya Yes ya, gimana rasanya jadi anak sulung ya? Kadang kayak tadi kan suka jadi jatuhnya sebenarnya kayak misunderstanding ya sebenarnya jatuhnya ya. Jadi kayak padahal niatnya mau apa gitu, tapi kayak nanggapnya kesannya nyuruh atau gimana. Sebenarnya kalau misalkan untuk masalah yang tadi katakanlah intonasi, mungkin kalau intonasi kan itu gimana, balik lagi ke orangnya juga gimana yang ngomong sebenarnya, karena kita juga memang nggak bisa mengontrol orang untuk
ngomongnya bagaimana gitu, walaupun kadang kita juga kadang misalkan ada orang baru kok ngomongnya gitu gendok juga sih ya memang, tapi ya mau gimana gitu, nggak bisa dihindari, walaupun memang kadang kitanya juga balik lagi ke misunderstanding juga ya dimaklum sih sebenarnya kalau kata aku ya. Oke, paling untuk podcastnya segini dulu, dan sampai detik ini kawan kita yang satu belum kembali ke peradaban, dia masih berputar-putar di dunia entah di mana. Dunia apa tuh? Dan dia langsung disconnect ya, untuk mengembalikan koneksinya nggak apa-apa. Untuk sementara podcast ini kita endingin dulu sampai sini ya. Mungkin barangkali kalau misalkan ada saran atau mungkin ada masukan dari Discord dari podcast kita, monggo komen di bawah. Kalau misalkan ada saran juga untuk podcast berikutnya, komen di bawah dong ya. Nah, akhir kata saya Trisna Karisma mengundurkan diri. Kanebo pakai HP jelas. Apa? Aku pakai HP, aku anak pakai HP. Oh, oke. Udah mau penutupan sih, Bu. Silakan. Tapi aku udah denger sih ini emang mau kesini. Tapi Nah, akhirnya nih Kanebo balik lagi akhirnya ya. Ini kayak gini loh. Kalau kayak menurutku ya, ini tuh kayak ibarat lagi kelas online atau lagi webinar gitu ya. Kayak ngematiin mic-nya, ngematiin kameranya, terus pas mau closing tiba-tiba kayak mau balik lagi cuman mau ngomong waalaikumsalam, makasih Bu dosen gitu loh. Keselnya sumpah. Tapi gak apa-apa. Emang masalah koneksi sih, bisa dimaklumin sama lo. Jadi closing untuk video ini kita take ulang. Oke, thank you lagi. Akhir kata saya Trisna Karisma mengundurkan diri. Dan aku Trisna alias Kanebo pamit undur diri. Dan aku Tia mengundurkan diri. Dan aku Yesa mengundurkan diri. Oke, see you at the next episode. Sampai ketemu lagi di episode ketiga.